Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita di Taja TV dengan Bang Taja dari KONI Kota Tangerang Selatan. Nah, ini episode ini nih agak ngeri-ngeri, saya mau nanya-nanya sebenarnya. Ini soalnya depan saya jagoan semua nih. Jagoannya jagoan bener-bener yang kita sama-sama sering lihat kalau di TV. Sekarang eventnya lagi rame ya. Dan tapi kalau satu sisi kami melihat bahwa lebih baik ditangani sama seperti beliau inilah, jadi biar nggak ada lagi terjadi perkelahian yang nggak jelas itu diarahkan. Nah, di sini nih ada, kalau dari kanan saya ada Bang Irwan, ketuanya Muantai Tangsel. Selatan. Nah, Siap. tengahnya ini, wah ini Nah, ini ini udah nggak asing lagi. Siap. Ya, jadi kalau beliau sering nonton di TV saya deh nih, kalau betul. namanya Bang apa? Rudy Golden Boy. Ngeri banget udah itu. Nah, ini Bang Rudy ada di tengah-tengah kita. Terima kasih sudah hadir di sini, Bang. Siap, Bang. Nah, kalau sebelahnya ini juga agak antik nih. Karena beliau nih Amel ini didikannya Bang Rudy rupanya. Dan multi. Ini multi nih. Kalau orang multi ini di segala bentuk kegiatan bela diri ada terus nih Amel. Ini andalannya Tangsel nih, Bang. Terima kasih sudah mendidik Amel dengan sangat luar biasa ya. Keren. Nah, kita masuk nih ngobrol-ngobrol. Bang, kalau kita lihat fenomena sekarang nih yang sering di Tangsel, di beberapa wilayah kita, ini tawuran massal nih. Masih banyak. Kira-kira kalau dari sudut pandangnya Bang Rudy nih, gimana sih kita caranya yang enak? Siap. Oke. Jadi kalau dari saya kemarin tuh udah ada organisasi anak-anak tuh, Pak, anak-anak Tangsel yang udah bikin organisasi anti tawuran. Nah, mereka tuh pengen bikin event sebenarnya. Oke. Mereka udah ngontek, "Bang, kita mau dong bikin event karena kita ini organisasi gerakan anti tawuran." Iya. Dia juga ngelihat dari temen-temennya kayak si Bokir Sasmita, Katak Mizer. Betul. Sekarang udah pada main di tinju ya kan. Jadi dan terarah berarti kan? Oke. Terarah, terkenalnya juga positif, ya kan? Nggak kayak di jalanan bobo celurit negatif. Ketemunya nanti ya di polisi. Iya, dan itu makan korban. Makan korban itu benar. Kayak kita berantem biasalah, benjut, biasa. Tapi kalau sampai mati itu menurut saya udah konyol dan bodoh. Konyol dan geblek deh ya. Bodoh dah. Jadi ya menurut saya sih harus ada wadahnya sih, Pak. Itu yang pas. Nah, ini mau Antai, Tangsel. Kemarin udah bikin nih breakdown. Sudah. Kalau Bang Rudy banyak banget kalau ngomong saya tanya ya. Tapi nanti kita breakdown ini mungkin belajar lah di ini, karena beliau terakhir baru bikin di RAN saya, Bang ya. Di RAN ya, Baku Hantam Championship. Bangku Hantam Championship. Hantam, ya. Itu bawa ke Tangsel dong. Siap lah. Kalau Bapak udah ngomong mah udah Selesai dong. udah aman. Aduh, karena saya ngelihat ini ya suatu wadah, tadi kita butuh wadah penyaluran. Mungkin juga anak-anak ini kan selama ini ternyata kalau kita dalemin, mereka nantangin lewat media sosial. Benar. Sebenarnya tinggal ya udah, lu mau berantem sini, kita iniin yang benar kan gitu. Tapi teknik segala macem, safety. Yes, benar, Pak. Ya kalau melampiaskan monggo kan, silakan aja, tapi lu yang bener. Iya. Nah, itu kalau begitu kira-kira butuhnya apa aja sih, Bang Rudy? Untuk pertandingan gitu. Iya. Yang pasti kan kita butuh sanction atau organisasi yang melihat, memantau gitu ya, Pak ya. Tuh. Nah, wasit jurinya juga mesti jelas. Benar. Sertifikasinya. Jadi nggak sia-sia juga. Sebelah Abang baru dapat sertifikat nasional tuh. Karena semua seminar disikat mungkin. Emang saya suruh. Bagus, Pak. Biar orang Tangsel punya, nggak cuman ada ini, tapi punya apa ya, lisensinya itu wajib sih. Siap. Perlu, Pak, emang. Nah, tadi kembali ke situ, lanjutin, Bang. Yang pasti ya wadah pertandingan ini, mau itu amatir mau profesional, yang penting ada wadahnya dulu, Pak. Oke. Tapi hari-hari ini saya lihat tuh ada yang UFC diharamkan tuh. Sempet di-share juga itu di grup KONI. Iya. Juga. Ya, kalau menurut saya itu masalah karena perspektif aja ya. Iya. Lebih baik pornografi yang dihilangin sebenarnya, ya enggak? Judi online gitu. Judi online apalagi. Wah, itu parah. Ya, kalau kita yang begini olahraga, ya kan penyaluran bakat segala macam. Benar. Nah, kembali ke Amel. Kamu ngelihat ini dari sisi kamu nih, Mel. Sebagai seorang atlet, kamu atletnya olahraganya bukan olahraga yang
yang kamu kan cewek yang lembut gitu. Keras Enggak, juga. keras. Itu gimana menurut kamu? Kenapa? Seneng nggak atau gimana? Emang Lumayan udah seneng. passion. Passionnya bang di situ. Iya, karena kayak bisa lebih ngejaga diri. Itu nomor Anti-bully, 1 tuh. anti-bully. 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 Bully sikat. Ya, lanjut. Kayak kalau misalkan kita lagi di jalanan apa-apa kan kita jadi bisa ngejaga diri. Ya. Jadi diri juga lebih ya? percaya diri. Lebih percaya Jadi diri. makanya itu bela diri tuh bisa ini. Ya harus punya bekal lah, apalagi Iya. cewek ya. Kebetulan anak saya cewek ada yang 1 cowok. Itu memang yang cewek saya wajibin bela diri. Karena buat proteksi dirinya kan gitu ya. Benar. Nah, berarti kamu udah lihat sisi positifnya. Kamu udah juara apa aja nih, Nail? Cerita, Mel. Waktu itu ke Jurnas IBCH MMA di Jakarta. Terus kemarin di Piala Makobrimob Itu apa? Sama MMA juga? striking. Oh, striking. Iya. Beda-beda nih, Bang. Kemarin di Popda ikut tinju, Bang. Iya, aku ikut tinju Popda. Juara juga ya, Mel? Dipilih juara. Wow, luar Tahu. biasa. Tahu semua lawannya, Pak. Gimana nih, Pak? ini yang saya bilang, ini yang multi talenta bener nih. Ya, jadi memang punten nih Bang Rudi, saya nitip nih. Siapa, Ini siapa? potensinya Tangsel, anak kita ini punya ini udah apa ya? Terahnya udah menuju ke juara nih. Ada nih kan gitu ya. Dan mudah-mudahan memang menjadi juara terus. Amin. Justru gara-gara pelatihnya sih sebenarnya kayaknya emang. Oh pasti. Pelatih itu kan memberikan motivasi, memberikan sebuah apa ya? Ya menjadi panutan, kan gitu. Panutannya sudah golden. Betul. Jadi anak buahnya harus Golden Generation jadi. Golden Generation. Golden Itu udah emas semua tuh. Nah, kalau dari Muay ini teman-teman di MMA. Jadi kalau Muay Thai juga bisa loncat nih ke MMA. Bisa, kita kan namanya cross sport Pak. Kalau orang-orang cabur bela diri bilangnya cross sport. Izin baru dia cross sport. Jadi bisa ke kickboxing, bisa ke MMA, bisa ke striking gitu. Kalau Bang Rudi sendiri kan bergerak ke sanction profesional, walaupun kadang juga memberi ruang untuk atlet-atlet amatir gitu ya Bang Rudi ya. Nah kalau Pengcap kan memang murni amatir. Iya. Jadi ini agak senang juga dan grogi juga karena ada Bang Rudi hari ini gitu ya. Gitu Pak Ketum. Ya, tapi saya senang Bang Rudi hadir, berarti kita sebenarnya punya supporting yang Betul. sudah lengkap nih. Betul. Ya. Jadi kita berharap sih memang ada event-event di Tangerang Selatan nih Bang Rudi, ya khususnya untuk mewadahi nih macam-macam kayak Amel yang atau justru malah yang di luar sana yang biasa tawuran. Tapi saya pernah nih ngomong-ngomong dan saya pernah melontarkan ide ini. Yang ditangkap di Polres misalnya, udah serahin aja sama kita deh, kan gitu. Ya. Kita bina, tapi ternyata nggak mau mereka. Itu jadi ya memang mungkin jiwanya beda ya. Patungan kali ya. Iya. Benar. Jadi emang senengnya begitu. Nah, tapi mungkin ini upaya-upaya kita lah. Kita kasih wadah mereka kalau yang mau memang bener-bener tarung ya tarung aja di ring. Sama balap liar kan gitu ya. Balap liar tuh aduh banyak bikin korban segala macam. Mau balap ya udah ikut di sirkuit, ikut yang event resmi kan gitu ya. Itu dia, Pak. Iya, itu menarik lah. Tapi Jadi itu habit bukan sih Bang Rud? Apanya? Itu jadi habit kan sih sebenarnya ya. Berantemnya. Heeh. Pasti. Di luar-luar yang di luar-luar itu kan Tapi habit. kalau udah tersalurkan sih enggak lah ya. Enggak lah ya. jarang. Iya, kayak saya lihat di Amel kalau di IG-nya dia kalau udah habis latihan tidur. Iya. Kamu kan tidur tuh digoncengin tidur Capek. kan udah capek. Capek. Karena emang tersalurkan energinya. Recovery terbaik memang tidur. Tidur. Dan latihan itu kan ngebuang stres juga, Pak. Itu yang menarik nih. Jadi ada mungkin sekarang kalangan tertentu yang emang stress release istilahnya ya. betul. Yes. Melepaskan stresnya itu lewat kegiatan olahraga yang sifatnya gini, apa momentumnya yang perlu ada Ajar gitu, Pak. penyalurannya gitu ya. Nah, sekarang kalau Bang Rudi kalau sasananya atau ininya di mana, Bang? Saya di Modern Land sama di Gading Serpong, Pak. Di Gading Serpong. Tapi ini kita mau buka di Ancol nih, Pak. Tangsel nggak ada nih, nggak. Tangsel nggak ada. Kalau disediain tempat kayaknya boleh. di perintah. di KONI Tangsel ini kita ada 2 udah cabang olahraga bela diri yang make tempat kita. Di sini? Di sini, di depan halaman itu kita siapin. Nah, emang insya Allah kalau memang ada pengembangan secara positif menjelang kita Porprov,
Nanti kita ada indoor. Iya. Yang kalau udah indoor udah yang begini-begini kita tangkap deh. Iya, betul. Ya, yang punya potensi-potensi yang membawa nama harum Kota Tangerang Selatan, maksimalin deh gas kan Itu gitu sih ya. sangat kita support Betul. ya. Boleh lah Pak bikinin sasana Pak di sini. Ya, menarik Nanti saya buka di sini. Wah, Bener kan nih. karena sekali lagi ya kayak CrossFit atau cross sport ya, itu memang di gym-gym aja kan udah banyak tuh. Iya. Dan kebanyakan adalah mostly itu perempuan. Iya. Ya mereka yang merasa mungkin insecure kalau sendiri, ya pulang apa, emang kayak Amel tuh ya. Iya. Kamu tadinya juga gitu kan, Iya. pengen punya bekal lah gitu ya, yang positif. Tapi ternyata Amel bisa mengembangkan di multi. Tapi tetap uang pembinaan cuma 1 cabur ya. Iya. nggak boleh double. Kalau double nanti temuan. Dari Koni. Prosedural ini. Tapi kalau main mungkin itu tergantung dari masing-masing cabang olahraganya. Ya itu sih. Dari Muang Thai, misalnya harapan kita nih ke depan ngelihat perkembangan yang kayak begini, ada nggak dari visinya Bang Irwan nih? Kalau di Tangerang Selatan sendiri saya nggak khawatir sih. Tukang berantemnya banyak sih gitu. Tinggal dipoles-poles potensi di edukasi lah ya, Bang. Di edukasi Iya. edukasi melalui pencap, melalui sanction. Bang Rudi sendiri punya Aoki Bang kalau nggak salah ya. Iya. Itu kita tinggal edukasi aja. Kalau remaja atau generasi yang doyan berantem sih banyak banget di Tangsel sih. Masih banyak. Indonesia seneng Pak sebenarnya Pak. Iya. Bener ya. Cuman kitanya aja kayak menutup mata gitu. Padahal ini hal yang harusnya kita kasih wadahnya gitu. Ditangkep ide ininya di wadah. Bener. Oh ini kan enggak malah jangan berantem. Iya, udah sampai Akhirnya di nggak situ. tersalurkan gitu. Sampai di situ doang. Tapi jangan akhirnya berantem begitu ada kasus apa meledak. Iya, Nggak betul. terkendali, nggak terkontrol. Padahal kita nggak ngasih wadah gitu. Iya betul. Itu sih Salahnya logik situ sih. sih. Logik sih. Jadi mungkin dengan kalau sarananya dibuatkan, Benar, Pak. eventnya digelar, mereka sudah punya target. Ntar kalau yang berantem nggak mutu, ngapain gua? Iya. Kan gitu kan? Artinya merusak diri dia doang kan gitu ya. Bener. Nah ini keren nih. Idenya boleh nih, nanti kita garap ke depan, kita buatin sebuah event yang lumayan besar kerjasama dengan stasiun TV gitu ya. iya, Biar sekali lagi bahwa kita pengen Tangsel nih kelihatan menyala nih kan gitu ya. benar. Pokoknya kalau misalkan Tangsel butuh saya support juga, saya bantu, saya siap sih Pak. Woi. Dengan senang hati lah Pak. Nah yang kayak Amel nih banyak nggak, Bang? Jarang yang kayak gini Pak. Jarang. Karena sekarang mah sibuk rebahan Pak. Nah kalau dari Amel punya tips nggak buat teman-teman biar pada mau? Tips buat pada mau ikut. Iya. Apa? Kamu bisa ngajak mereka dengan bagaimana? Kalau untuk ngajak sih banyak sebenarnya, cuman dari merekanya kurang suka kayaknya sama bela diri. Itu kemarin tinju banyak cewek-ceweknya tuh. Iya banyak. Banyak loh tinjunya Tangsel cewek-cewek, dan kalau begitu dibuka ininya, dibuka apa namanya? Headguardnya. Cakep-cakep loh. Cakep bener. Anak-anak yang masih itu SMP ya SMP rata-rata SMP. Hebat loh. Nah itu kan mungkin kemarin ngelihatnya karena booming di Popda kan ya gitu ya. Booming Popda kemudian Punya efek? Ada efek. Ada efek determine, ada medsosnya jalan. Iya. Orang jadi pada pengen ikut gitu. Nah, mudah-mudahan ini juga memberikan efek. Orang tua juga gini, karena menurut saya kadang orang tua tuh karena nggak tahu aja kan gitu. Bahwa di kegiatan kita tuh pasti safety. Iya, betul, kan? betul. Kecuali yang memang udah pro ya, beda. Tapi kalau yang sifatnya masih pakai guard, pakai aman sih ya. Itu sangat benar tuh Pak. Karena saya dulu waktu kecil juga sama, orang tua saya kayak kurang edukasi kan. Bahwa combat sport ini wah pasti Bahaya gila lu, kena saraf lu. Iya, gitu, iya, Pak. iya. Ya, sampai sekarang banyak yang masih berpikir Masih, seperti itu. Bang, masih. Itu Iya, tugas iya, kita untuk masih. mengedukasi sih Pak. Nah itu makanya masalah safety-nya kalau kita tanding yang resmi kan ada faktor safety, kita bawa tenaga kesehatan juga. Betul. Ini kalau Bang Irwan bikin pasti ada Iya. ada dari pihak kesehatan yang support. Karena gitu mutlak lah ya kan gitu. Ya. Nah itu kemudian juga anak-anaknya dilatih, siap untuk kan bedanya yang nggak siap sama nggak siap kan beda banget itu. Dan juga ada wasit yang untuk kompeten ya. Kalau Iya, bahaya iya. stopin. Nah ini juga yang terjadi di Tangsel sebenarnya banyak event-event kecil, Bang Rudi, Pak Ketum, sebetulnya banyak. Cuma
mereka juga tidak melaksanakan prosedur itu. Banyak banget. Iya, standarnya nggak dipakai, banyak banget. Nggak ada medisnya, wasitnya asal yang bisa wasit aja. Nah gitu. itu tugasnya cabur sama kita. Betul. Untuk ngawasi. Ya artinya memberikan sebuah proteksi sih sebenarnya buat si pemainnya, kemudian si penyelenggaranya. Karena juga kita akan buat sebuah kebijakan itu sebenarnya udah ada undang-undang. Ada undang-undang olahraganya yang menyatakan bahwa setiap kegiatan harus ada rekomendasi. Nah, kita memberikan rekomendasi itu bukan karena lu bayar berapa, bukan. Rekomendasi itu ngawasin. Nanti kita akan cek tenaga kesehatan udah ada belum. Standar-standarnya. Standar-standarnya udah terpenuhi belum. Ini yang ikut siapa, wasitnya dari mana. Sehingga sebuah pertandingan itu jadi secure. Kan gitu, itu yang kita mau kan gitu ya. Meskipun amatir ya. Meskipun amatir, jangan malah amatir ya kemarin teman-teman gitu tuh nggak pakai safety. Waduh, ngeri juga saya ngeliatnya. Beraninya ada. Beraninya ada tapi jangan konyol lah. Kan artinya kita harus punya, karena kita mau main bukan cuma sekarang kan. Benar. Kita mau panjang. Karena kan balik ke yang tadi, persepsi dari sebagian besar masyarakat atau orang tua atlet kan combat sport bahaya seperti yang baru dibilang. Kita memperjuangkan hal-hal yang baik ini dengan cara yang baik juga, sesuai standar dan prosedur. Tapi di satu sisi ada yang berani banget Bang Rudi bikin event tapi nggak pakai yang begitu. Takutnya kejadian, efeknya kan ke kita juga sebenarnya. Jadi nanti gara-gara nilai titik semuanya dicap yang sama. Padahal kita nerapin standar kan gitu ya. Itu yang memang perlu kita berikan edukasi ke masyarakat. Ini seru nih teman-teman Bang Taja semua. Jadi bahwa ini olahraga sebenarnya sangat safety ya. Olahraga ini sangat aman. Jadi justru malah dengan punya kemampuan ini kita malah justru percaya diri meningkat, kemudian lebih sehat, jauh lebih sehat pasti itu ya. Nah, ini makin seru. Nah, kita lanjut untuk di session kedua. Oke, balik lagi teman-teman Bang Taja dari depan orang-orang hebat yang punya kemampuan yang sangat luar biasa. Yang jelas tukang berantem semua nih. Tukang berantem secara positif. Ya, sekarang ada Afifah. Ada Afifah. Tadi ada Amel, sekarang di change sebentar ya, nanti kita gabung lagi mereka. Nah, kalau Afifah terakhir kejuaraan apa yang kemarin ikut? Terakhir ikut Porprov. Aku Porprov terakhir ya. 2000. Oh, kau lupa malah udah saking banyaknya banyak tuh. Tadi yang terus. Yang kemarin terakhir apa deh? Yang kemarin di Serang ya? Di Serang ya? Di Serang kan? Di Serang. Ikut apa itu? Itu Porprov. Porprov yang di Kota Tangerang. Terus Kejurnas Muay Thai yang di Serang. Oh, Kejurnas. Kamu juga lupa ikutnya apa gitu ya. Kejurnas. Bahkan kepukul ya. Ini gitu. perlu di riset lagi nanti. Itu emang dari orang tua boleh kamu ikut kayak gini? Boleh kan orang tua ya? Yang nyuruh. Emang inian juga. Jorok-jorokin nih. Jorok-jorokin. Tapi terakhir dapat emas ya waktu di Kejurnas ya. Nah, memang seneng atau emang karena dipaksa nih? Enggak, emang suka. Emang suka. Emang suka. Yang kamu dapat manfaat yang secara langsung deh. Kamu kan tadi lebih gede nih dari Amel nih. Menurut kamu apa nih manfaat positif kamu ikut kayak begini-begini nih apa? Manfaat positifnya yang pastinya jadi sehat. Wah, itu bener Bang. Jadi gampang dapat jalur prestasi masuk sekolah. Ini belum dibahas dari tadi ya. Itu. Dapat jalur prestasi. Padahal berantem tapi masuk jalur prestasi. Oke, lanjut lain. Tambahannya? Apa ya? PD dapat uang saku ya positif gitu. Dapat uang binaan. Ngeringanin orang tua Bang itu. Ini maksudnya minta tambahin atau gimana? Iya. Ya itu sekali lagi bahwa buat teman-teman yang lihat ya bahwa betapa besar manfaat yang diperoleh dari fisiknya, makin sehat, ya, bugar, fit ya. Terus dapat uang pembinaan, masuk sekolah jalur prestasi. Sekarang sekolah di mana? Aku udah lulus. Udah lulus ya. Kemarin SMA-nya di ini. SMA berapa? Oh, dia homeschooling. Oh, homeschooling. Ya, ada beberapa pilihan sih. Cuma kalau ini sekarang lagi musimnya PBDB nih. Jadi kalau PBDB semuanya pada baik ke KONI.
Pada minta rekom soalnya. Termasuk pencap Muay Thai itu. Iya, tapi kalau saya pribadi, kita di KONI ini sangat support 1000%. Bahwa mereka adalah duta-duta kita. Mereka udah berkeringat, mereka udah capek, mereka udah letih lelah untuk membela Tangerang Selatan. Nah, waktunya kita yang kalau cuma minta rekomendasi apa sih kan gitu ya. Ya kan? Itu cuma piece and cake kecil gitu ya. Nggak ada seberapanya dengan perjuangan yang sudah kalian lakukan. Makanya saya kadang marah, Bang. Jadi saya kadang juga agak kenceng, artinya bahwa ini kapan lagi kita payback kepada mereka. Mereka tuh udah latihan, nggak ada yang nyuruh loh. Tapi mereka begitu tanding yang dibawa Tangerang Selatan. Terus kapan Tangerang Selatan ngasih kepada mereka? Ya uang pembinaan berapa sih? Kira-kira cukup nggak uang pembinaan orang tua? Untuk pelajar cukup gitu. Untuk pelajar cukup. Untuk yang udah certified seperti saya Bang Rudi kurang. bercanda. Tapi nggak benar. Tapi benar bahwa itu harus sesuai dengan sertifikasi atau klasifikasinya. Itu makanya kemarin ketum agak ngepres ke saya nih Bang Rud. Ada Permen Kemenpora nomor 16 tahun 2023 bahwa para pelatih itu harus tersertifikasi wajib legal di negara gitu. Jadi wajib. Jadi nah ini ironis sebenarnya, banyak di Tangerang Selatan kita atau bahkan di daerah-daerah lain yang judulnya udah coach ya, udah pelatih. Tapi belum sertifikasi. Oke, mungkin yang bersangkutan dulunya atlet gitu ya, dengan pengalamannya. Tapi menurut saya nggak tepat juga karena begitu namanya kepelatihan itu harus ditunjang dengan sebuah pendidikan. Betul. Apalagi aktif di amatir gini. Iya, betul. Iya. Selalu berhubungan sertifikasi. Jadi kemarin izin ketum sama Bang Rudi. Jadi kemarin kita dari Kemenporanya kerjasama dengan BNSP. Kebetulan ya emang standarnya kebetulan kickboxing yang baru awal memulai. Jadi kita diajarin semua tuh dari basis sport science sampai ilmu kecabangan olahraganya juga. Iya, itu bahkan psikologinya juga psikologinya juga. Jadi, karena dulu saya ngambil sertifikasi, ternyata yang paling awal itu adalah masalah psikologi. Yang mau dihadapin siapa? Let's say mungkin yang mau dihadapin anak-anak, itu cara bicaranya beda. Yang udah usianya lebih, itu juga treatmentnya beda. Betul. Nah itu yang kalau di Eropa justru makin ini lagi. Kenapa mereka budaya olahraganya sangat tinggi? Karena dari kecil anak-anak udah fun dulu sih. Bukan orang tuh tuntut. Kalau kita kan enggak, lu harus menang lu ini enggak. Kalau di sana lu ya fun dulu. Udah fun anaknya muncul. Nah itu yang kalau menurut kamu Pak bener nggak begitu? Bener kan? Nggak usah dipaksa dulu. Seneng dulu, kamu pasti ikut sendiri. Ngejalaninnya juga dengan ikhlas kan. Nah hasilnya jadi maksimal. Bener nggak Bang Rudi? Bener banget. Iya kan? Saya juga ikut ini gara-gara seneng kan. Iya. Kita kan dulu terjun di olahraga karena memang hobi gitu ya. Itu yang emang. Cuma sekarang alhamdulillah dengan segala sesuatunya yang perkembangan zaman juga. Sekarang nggak cuma hobi, tapi ya tadi tuh dapat sekolah, yang jalur prestasi. Kemudian dapatlah penghargaan-penghargaan yang bisa diberikan. Jauh lebih baik sih sama yang dulu. Jauh lebih. Harus. Kalau kita sama aja kan rugi, bahkan celaka kan gitu. Nah itu yang harus kita pegang juga kan kayak gitu. Nah kalau di bela diri gitu ya, di ruang lingkup bela diri, salah satu yang vokal memang Bang Rudi. Memang Bang Rudi nih. Vokal dalam apa nih? Vokal nyanyi atau vokal? Memperjuangkan hak atlet maupun pelatih gitu. Beliau banyak dapat respect dari generasi di bawah beliau lah. Sepakat. Gitu. Kalau itu saya sih sepakat. Artinya bahwa take and give sih. Apanya semuanya harus begitu. Kita bagaimana kalau sebagai pelatih gitu ya, kita mau bener lah. Kita sendiri kesejahteraannya nol. Buat apa kan gitu ya. Jadi ya harus imbang lah, harus fair lah kalau semuanya menurut saya. Dan ini harapannya tentunya di Tangsel ya. Dengan ada Bang Rudi, dengan Bang Irwan, anak-anak yang punya prestasi, seharusnya kita punya nilai yang lebih bagus nih dalam bangun. Tapi kalau harapan nih, ini ngomong harapan. Kalau dari Bang Rudi sendiri, harapannya ke depan kita gimana nih Bang? Harapan saya sih combat sport ini ya, berbagai macam bela diri ini jadi suatu industri lah Pak. Keren, bahasanya cakep tuh. Bisa lebih sejahtera lagi. Yes. Dari dulu saya tujuannya itu doang sih impian saya. Iya. Makanya sampai sekarang saya masih bikin event lah, meskipun nggak ada keuntungannya, tapi saya senang. Iya. Moga-moga aja bisa ngangkat semuanya. Dengan banyaknya event kan pariwisata jalan.
atlet aktif. UMKM juga jalan. Betul. Kayak kemarin aja kita ngadain baku hantam, omset kembali 4 dibanding hari biasa. Jadi saya setuju nih Bang Rudi masalah industri sport industry. Sport industry adalah sebuah gagasan yang sebenarnya paling cocok di Tangerang Selatan. Tangsel ini kota jasa, ya kan? Kita nggak punya gunung, kita nggak punya pantai, kita nggak punya pemandangan yang bagaimana kali gitu ya. Kita ada itu bisa mendatangkan orang, attract orang datang ke Tangsel itu dengan event. Salah satunya yaitu kenapa sport industri olahraga ini menjadi industri. Dan nanti impact-nya nggak cuma buat pelakunya tapi orang di sekelilingnya. Yes. Ya. Itu sih setuju banget saya. Jadi deal nih ceritanya. Deal. Kita bikin Gue yang ketok palu. Deal. Langsung ketemu. Ya. Langsung ketemu nih. Jadi kalau saya kepengennya memang ada sebuah event olahraga yang kelasnya juga harus tinggi karena makin kelasnya makin bagus, exposure-nya makin besar, kesejahteraan juga pasti. Amin. Nah, itu kan tujuannya. Dan buat yang pelakunya itu pride-nya juga beda. Iya. Kalau kamu sebagai atlet yang nonton 50 sama 500 enak yang mana? Anak kalau 500. Beda ya. Beda. Auranya, atmosfernya beda. Lebih maksimal lagi. Maksimal. Itu makanya kita berharap satu sisi secara bisnis makin banyak yang nonton bagus. Iya. Sponsor makin banyak kan gitu ya. Itu kan analoginya gitu aja. 500 tuh ini aja. Kalau perlu 5.000 yang nonton gitu ya. Dan olahraga ini kalau di luar udah gila ya Bang ya. Waduh. Udah sangat lah. Negara maju itu negara yang olahraga yang maju, Pak. Iya, setuju. Dengan berarti kalau industrinya maju di bidang olahraga, semuanya pasti ikut. Bantu banget, Pak. Iyalah, kita ke luar negeri banyak teman-teman saya juga sering ketemu kalau di luar orang datang mau ngapain lu? Mau nonton bola. Coba, emang di Indonesia nggak ada nonton bola? Iya kan? Logikanya gitu, orang mau datang ke UK, kayak ke London, ke Manchester, kemana. Itu saya sering ketemu orang-orang itu ngapain? Mau nonton bola. Dan harga tiketnya berapa? Wih, ini mahal banget. Dan nggak gampang. Dapatnya nggak gampang, ya harus members kadang mahal. Nah, berbanding terbalik nih, ya Bang Rut ya. Dengan jadi orang luar ke sini, ya kan? Karena pangsa pasar Indonesia nih luar biasa gede. Bener nggak Bang? Marketnya besar. Konser rock, konser. Iya bener ya. Kalau dari luar yang kompetitor ya One FC ke sini, Brave ke sini ya, Bang. Kita Habib kita datengin gitu. Nah, Habib. itu ini bilang ini nih. Pakai Aoki. Kita sebenarnya pengennya gitu, Pak. Contoh kayak kan kita mau kerja sama Jepang nih, sama Rizin. Yes. Pas saya lihat-lihat lagi ternyata di sana tiket juga selalu sold out. Harga tiket paling murahnya di sana itu 2 juta. Bayangin tuh, 90.000 orang. Wih. Yang paling mahal tuh 100 juta, Pak, di depan. Tak laku, habis. Ya itu udah jadi industri. Itu jadi industri. Karena exposure-nya dapat banget itu. Dan sebenarnya olahraganya sama kan? Sama. Capeknya juga sama. Kenapa nggak bisa? Nah ini tantangan buat kita. Ya, tantangan buat KONI, buat pelaku olahraga, pelaku usaha olahraga. Ini menjadi sebuah challenge sih. Kalau saya sih gitu tertantang gitu. Karena pengen kenapa sih orang bisa kita enggak kan gitu ya. Oke, musik kemarin ada musik rusuh ya di Tangerang ya. Tapi menurut saya itu juga buat bahan pembelajaran. Betul. Ya buat penonton yang rusuh gitu juga nggak ada yang anarki yang gitu, yang rugi vendor, kasihan tuh vendornya. Kasihan banget. Kita kalau sebagai orang event ngeliat vendor gitu nangis kita vendornya. Kalau kecuali emang yang bawa kabur duitnya gebukin nggak apa-apa deh. Cuman kalau vendor nggak tahu apa-apa loh. Iya. Itu banget. aduh kasihan. Nah itu that's the big difference antara event yang seperti itu sama event bela diri. Nggak pernah ada ribut. Iya. Event kita bela yang diri berantem karena udah ribut sepi-sepi aja. Yang berantem yang di situ doang. Iya karena yang udah ribut di ringnya. Udah cukup itu. Saya udah 20 event kali, Pak. Nggak pernah ada masalah. Iya. Nilai esensinya adalah ya orang-orang bela diri bisa menempatkan. Cuma satu ada apa nggak? Kalau bela diri itu mereka fight mati-matian, tapi after the game respect. Itu itu top. Dan itu memang harus pelatih yang ngasih tahu ya. Iya, betul. Artinya bahwa itu adalah nilai-nilai, norma-norma yang emang prinsip. Jadi lu kalau habis menang, lu harus rangkul musuhnya. Itu memang keren sih. Musuh di dalam ring aja. Ya kayak kemarin lah si Rudy Pangalila ya. Randy Pangalila itu begitu selesai dia respect, dia hormat kan gitu. Mungkin juga kalau yang menang si Kakak juga mungkin sama gitu ya. Pasti. Tapi dalam fight ya harus profesional.
Itu keren. Dan makanya nggak ada yang ribut. Tapi kalau ribut biasanya ada unsur-unsur lain. Nah, Betul. Kita hindari itulah. Jarang banget sih, tapi kayaknya Jarang. Saya belum pernah. Belum pernah lihat ya. Dari saya bikin sendiri sama kolaborasi nggak pernah ada. Udah kita pikirin nanti kolaborasi kita ke depan. Kita Iya. bikin event yang besar. Kalau selaku atlet, kamu harapannya eventnya kelasnya gimana sih? Ini harapannya atlet nih. Kalau harapannya pelatih udah tahu gambarannya. Apalagi kalau harapannya event udah tahu. Kalau kamu? Gimana ya? Event lebih besar, lebih Mau seperti Ya, apa sih lebih- event yang kamu ikutin gitu? Lebih banyak lagi yang ikut eventnya. Jumlah partisipannya Jumlah ya, partisipan itu ya. pengaruh. Betul. Kemudian kelasnya kah atau apa Mewah. atau hadiahnya? hadiahnya. Hadiahnya pergi haji atau apa? Boleh tuh. Ide juga. Iya. Jadi kalau dari kamu lah apa harapannya dari penontonnya sekali apa kelasnya? Kelas pertandingannya atau gimana? Atau kelas itu maksudnya digarap secara profesional, secara benar gitu ya? Kayak kemarin di Jakarta di Bang Rans gitu, mewah. Iya kayaknya. Bingung jawabnya. Impian atlet sih. Pak. Iya, Tanding karena di event yang bergengsi. Gitu. itu kenapa juga salah satu kita pengen bikin yang ya insya Allah sih kalau di KONI sekarang kita lagi naikin semua bang. Artinya dari kegiatan yang dilaksanakan KONI aja deh, kita pengen naik kelas. Ya. Jangan kelasnya yang ya dulu udah oke, tapi sekarang harus ada peningkatan dong. Berarti deal dulu pak. Weh, langsung deh. Gua saksi nih. Wah. Gua saksi. Noru di nih. no party. Gua saksi nih. Ya, jadi kita harus naik kelas. Kemarin kalau udah bikin gimana ininya levelnya, besok ya harus lebih bagus kan gitu. Dan mudah-mudahan kita berharap Tangerang Selatan dengan ada Bang Rudi, Bang Irwan, ada atlet-atlet yang potensi. Menurut saya udah ada semua elemennya, tinggal kita yang dorong kan gitu ya. Betul. Kita dorong masalah sukses atau tidak tergantung kita juga, Betul. kan gitu. Dan bagaimana mengconvincing, meyakinkan para stakeholder yang ada di sini. Ini bukan olahraga yang justru membawa jelek, tapi justru sebaliknya kan gitu ya. Wadah yang paling bagus. Saya sih setuju ini jadi kampanye kita bersama. Ini ya our campaign untuk memerangi tawuran yang nggak jelas, Tindakan kriminal. Justru ini menjadi sebuah titik balik buat olahraga bela diri di Tangerang Selatan untuk punya prestasi yang lebih bagus. Siap. Woi, cakep banget tuh buat closing tuh. Ya. Oke. Udah closing aja. Ini kita terkendala oleh waktu. Siap. Ya, jadi kalau emang biasalah kalau di mana-mana kalau rame lanjut part 2. Pasti banyak permintaan ya habis ini. Oke, ini luar biasa ya teman-teman Bang Taja, bahwa kita memang kalau lihat dan bicara dengan profesional pasti mereka dengan caranya sendiri sudah tahu harus bagaimana, dan mudah-mudahan kita semua bisa mensupport sebuah kegiatan-kegiatan yang eventnya kelasnya jauh lebih besar dan lebih baik. Dan kita berharap nanti dengan munculnya atlet-atlet yang punya potensi makin banyak lagi, dan Tangsel punya event-event yang kelas 1. Oke. Mantap. Thank you. Oke, balik lagi teman-teman Bang Taja semua. Ini kali ini pelatihnya sudah hilang. Yang ada tinggal atlet-atletnya. Ini dua Serikandi jagoan berantem. Ya. Afifah sama Amel. Yang satu kamu Muay Thai. Ya, yang satu ininya silat atau dengan boxing ya. Iya. Kamu banyak soalnya. Harus Saya pilih. juga bisa. Iya. Nah, kalau kalian ini kan cewek nih kan gitu ya. Di olahraga yang orang selalu beranggapan nih olahraganya cowok nih. Di sekolah coba Aziza ada nggak pernah ada yang lu bener lu gitu? Ada nggak yang gitu? Ada. Guru sendiri malah. Terus dari gurunya gimana? Aku sempat nggak dipercaya gitu, sampai kayak nggak dihargain gitu di sekolah, kayak diremehin gitu. Terus pas aku tanding bawa medali emas ke sekolah. Itu pas saat kapan tuh? SD, SMP? SMP. Oke. Terus kamu balik bawa medali? Bawa medali. Baru. Tapi sama aja sih. Oke. Sama aja gurunya masih kayak gitu aja. Wah, itu challenge ya, Ada tantangan ke ya. Jadi kalau kamu ada juga di sekolah? Dari guru ada, dari teman-teman juga ada. Masih sanksi gitu ya? Iya.
sanksinya ini beneran nggak sih lo? Kok bisa sih cewek begitu? Oke, berarti kan secara psikologis kalian menghadapi itu ya. Cuma satu sisi lain bahwa olahraga kamu adalah olahraga yang memproteksi dirimu sendiri sebenarnya kan gitu ya. Kamu jalan malam juga ada ya cukup inilah. Apalagi ini sih Amelnya naik motor nih, motornya trail dia. Oh iya. Jadi memang itunya ya karena passionnya emang olahraga keras gitu kan. Tapi menurut kalian olahraga ini aman gak sih? Aman sih menurut aku. Oh, aman ya. Jadi orang tua, anak-anak, teman-teman nih lihat aman. Ya. Kenapa aman? Kayak ada buat lindungannya. Semuanya terlindungi sih. Semua terlindungi satu. Kedua, memang justru dengan latihan justru mencegah cedera kan. Iya, Kamu tahu teknik. Nah, itu yang benar. Jadi emang harapannya adalah dengan ikut ini justru kalian punya satu hal yang positif. Kesel nggak sih kamu kalau lihat tawuran? Kesel sih. Kesel. Lebih baik Lebih baik ikut berantem di atas ya. Itu nih yang Dengan tawuran berprestasi ya. aja. Lo gua adu deh sama dua ini belum tentu menang lo. Ya, artinya tawuran itu suatu hal yang sangat negatif ya. Sangat negatif secara sosial. Ini juga bawa sesuatu yang nggak bagus begitu ya. Karena ada orang misalnya di jalan ganggu lalu lintas, ganggu ketertiban, ganggu keamanan dan kenyamanan orang gitu kan. Tapi kalau di bela diri yang kamu lihat, ini kan kamu udah berapa kali naik ring nih, naik bertanding lah gitu. Yang paling ini adalah bukan obstacle lah, challenge ya. Lebih pasnya challenge. Tantangan yang paling gede itu kalau saat kamu mau tanding itu apa? Dari Aziza dulu. Tantangan paling tingginya apa ya? Latihannya kan? Enggak latihannya sih. Latihannya enak-enak aja. Pas mau naiknya aja sih deg-degan. Tapi Deg-degan. pas udah di atas enggak ngerasa. Amel sama? Kalau tantangan tinggi biasanya dari berat badan. Bener Berat sih. badan susah. Oh, bener. Iya, nurunin kelas ya. Oke. Harus pas di BB. Itu dulu pernah Berat juga badan, problem berat. buat saya. Saya harus nurunin Susah banget itu. 3 kilo itu Nggak main lumayan gitu ya. Biar bener. kita dapat musuhnya yang pinter kamu emang. Itu strategi ya. Iya. Strategi. Jadi itu tantangan. Tapi begitu di atas ring kalian Biasa aja. Biasa aja. tuh. enak aja gitu Enak ya. aja. Cuman emang pas lagi naik di atas ring groginya Ada. Ada. Nah, jadi tadi kita udah review sebentar bahwa kalau Amel terakhir di Popda ya. ya Popda. Kalau Aziza terakhir di Kejurnas Kejurnas. kemarin. Jadi sama-sama punya prestasi nih. Nah, harapannya kalian nih terhadap olahraga di Tangerang Selatan. Ada nggak sih kepengenan atau keinginan kalian, khususnya di olahraga kalian ya? Ini ada nggak? Keinginan aku. Keinginan apa nih? Keinginan terhadap kegiatan olahraga ini harus bagaimana? Pengen- Satu-satu dulu, dari yang kecil dulu ya. Oke, boleh. Di banyak tempat latihan aja sih, kayak di berbagai daerah. Oke. Jadi kayak lebih tahu orang-orang. Mm-mm. Jadi bisa ikut latihan situ. Jadi banyak bibit-bibit atlet. Oke, berarti pengen ada temen yang nemenin kamu lebih banyak Lebih ya. banyak. Oke, berarti sarananya harus ditambah dong. Iya. Iya. Sekarang latihannya di mana? Di Golden Camp. Di Golden Camp. Di Golden Camp sama di Benteng Boxing Camp. Di Benteng tempatnya Pak Narto ya? Iya, Pak boxing Sunarto. ya. Oke. Itu memang butuh tempat yang lebih luas lagi gitu maksudnya ya, biar orang-orang. Dan orang-orang bisa ikut. Jadi ta- ramai. Tapi saya dengar gara-gara kalian pada menang nih di Popda, emang banyak yang pada mau ikut ya? Bener kan? Iya. Iya. Oh, jadi dari adik-adik di bawah atau Banyak teman-teman. kecil-kecil. Oh iya. Indonesia ini ada. Itu karena ngelihat kalian yang udah punya prestasi ya. Oh, belum lagi nanti dapat penghargaan ya kan, masuk sekolahnya gampang Prestasi. lewat jalur prestasi. Jadi emang sekarang lebih enak lah ya, artinya ya itu. Kalau dari kamu, Zah, apa harapannya yang Pengen lebih megah aja acaranya. oke. Lebih banyak lagi eventnya. Eventnya lebih banyak, lebih kelasnya lebih tinggi lagi, tinggi naik lagi. Oke, mudah-mudahan ya. Tadi dengan Bang Rudi kita udah ngobrol-ngobrol juga, mudah-mudahan bisa kita wujudkan. Ya, karena memang Tangsel nih harus punya event yang kelasnya bagus ya. Jangan bikin kelasnya ya, bukannya nggak boleh, tapi kalau bisa kita kelasnya yang cukup layak lah untuk di sebuah pertandingan. Oke, kalau kemarin udah juara-juara, nah sekarang
yang ingin saya tanyakan, harapan udah, kira-kira pesan-pesan aja deh kepada teman-teman yang lain untuk kalau saya pertama pengen tahu sikap kalian terhadap tawuran dan ajakan kalian terhadap ngurangin yang kayak model-model gitu. Dari yang kecil dulu lagi. Dari dia aja. Oh, dari ini. Kamu aja. Ya. Pesannya buat yang tawuran stop deh kalian tawuran, mending kita berantem di ring aja. Yang bermanfaat aja lah. Ya, daripada nggak keruan. Iya, daripada nggak keruan. Nggak keruan tapi berantemnya beneran, ada yang meninggal, Iya, bener. orang tuanya sedih, ya dianya dihukum. Lebih baik olahraga yang seperti ini. Kamu, Amel? Kalau untuk tawuran sih pesan saya jangan suka ini aja sih, kayak di sosmed gitu kan kadang mulai dari situ ya. Iya. Mulai dari kamu nih tahu nih di sekolah nih, itu emang begitu modelnya. Iya, di sekolah kadang Udah nantang-nantang gitu ya. Iya, nantang-nantang di sosmed, pada ngetek akun sekolah gitu kan kayak nggak ini. Oke. Mereka tuh ngetek akun sekolahnya, Iya. nantangin yang ini merasa Kayak diusik ngerasa ininya. ketemuan, tawuran. Kan kayak nggak ada ini juga. Kalau besok begitu hubungin kita bikinin ring. Setuju nggak gitu ya? Ya nggak usah pakai alat apa-apa yang bisa membunuh orang, nggak jelas itu kan. Ya kita kasihin ini deh, kita kasih dokter yang ngawasin, kita kasih Lebih alat safety kan, lebih gitu. safety. Tapi yang paling utama latihan dulu. Ya. Oke. Ini luar biasa sebenarnya kita dari awal tadi dengan ada Bang Irwan, ada Bang Rudy Golden Boy, dengan ini dua Sri Kandi olahraga bela diri yang hebat di Tangsel ya. Karena ini dua orang adalah duta Tangerang Selatan yang sudah bawa nama Tangerang Selatan di event-event. Kita terima kasih banyak, kalian sudah luar biasa ya, dan mudah-mudahan ini bisa dilihat oleh teman-temannya bahwa prestasi itu bisa digapai dengan latihan ya, dengan keinginan yang kuat, dan tentunya punya banyak hal positif yang bisa diambil gitu ya. Oke. Sahabat Bang Taja, luar biasa perbincangan kita, dan harapannya adalah ke depan Kota Tangerang Selatan memiliki lebih banyak lagi Sri Kandi seperti mereka, dan juga punya event-event yang punya kelas yang di atas tempat-tempat lain. Oke, terima kasih. Jumpa lagi. Salam olahraga, Tangsel juara.